Hai guys, balik lagi bersama Megatron Store. Kali ini kita bahas apa ini namanya jam digital ya. Nah, ada beberapa materi jam digital, tapi sebenarnya fokusnya bukan jam digitalnya sih. Fokusnya lebih ke alat ini. Ini namanya apa ya? TM1637. Jadi memang kalau kalian bikin jam digital pasti ada kontrolernya Arduino. Ini saya pakai Arduino Nano. Kalian bisa pakai Uno, kalian bisa pakai ESP32, ESP16 bebas, ESP16, ESP8266 atau Note MCU atau Amica gitu ya. Dan juga ada RTC-nya, real time clock. Nah, real time clock ini yang gunanya nyimpen yang gunanya untuk counting terus dia jamnya terus jalan walaupun kondisinya mati karena dia ada baterainya, baterai CMOS sama seperti di PC ya. Dan displaynya. Jadi ada beberapa materi yang saya nunjukin jam digital, bikin jam digital. Tapi sebelumnya dengan LCD 1602, nanti mungkin ada lagi dengan dot matrix atau dengan apa. Nah, intinya bukan pada pembuatan jam digitalnya, tapi lebih kepada kalian memahami bagaimana menggunakan alat-alat ini. Ya, ini sekarang kita akan bahas fokusnya ke TM1637. Tapi kalau kalian cuma mau buat ini aja, ini saya kasih tahu codingannya. Kalau cuma mau bikin jamnya aja ya, tapi nanti penjelasannya setelah ini. Nah, ini codingannya. Jadi posisinya. Nah, ini codingan untuk jam digital. Oke. Nah, kita menggunakan dua buah library, RTC Lib dan TM1637 display ya, include-nya. Jadi RTC Lib kalian bisa cari. Jadi kalian mana-mana ini lihat libraries. RTC Lib kalian bisa cari caranya sudah dijelaskan di video sebelumnya, library RTC dan penggunaan-penggunaannya. Nah, sekarang kita tambah untuk library TM1637-nya. Kita cari searching TM1637. Ini ya, yang by Avisai Orpas. Ini saya pakainya yang ini. Kalian install library-nya TM1637 ini. Oke, kalau sudah kalian tinggal pasang di sini. Include TM1637 display. Oke. Nah, di sini kalian pemasangannya untuk TM1637 display itu kan pinnya ada clock, CLK ya, DIO, VCC dan ground. Nah, ini kalian masangnya di sini. Jadi kalian definisiin di sini. Clocknya dipasang di 2, DIO-nya dipasang di 3. Kita pasang ke 2 dan 3. Ground VCC pasang ke ground VCC juga. Oke. Nah, untuk DS3231 pemasangannya di I2C. Kalian bisa cek di video sebelumnya untuk mulai pemasangannya, library-nya dan lain-lainnya tentang DS3231 ya. Oke. Nah, sekarang setelah kalian pasang semuanya, kalian bisa lanjut nih bikin programnya. Panggil ini dulu objeknya, kemudian kalian tentuin display CLK, DIO. Ini kanan buat tentuin pin berapa yang kita pakai. Di sini saya pakainya 2 dan 3. Ini serial begin standar lah ya. Ini untuk RTC. Nah, yang paling penting itu kalian awal selalu di clear, kemudian set brightness ini untuk atur kecerahan sih. Kemudian di sini kalian dapetin nilai jamnya. Nah, display time-nya itu, jadi penulisan ini tuh sebenarnya dibikin itu 1637, terlepas ada titik 2-nya tengah, jadi ini sebenarnya 1637. Makanya di display ini langsung aja, misalnya jamnya jam 5, berarti kan 5 kali 100 500, menitnya misalnya 2, berarti 502 ya kan, maka ketulisannya 0502. Nanti saya jelaskan kenapa bisa penulisannya 0502. Kemudian ini serial print line buat serial aja, data serial. Display time-nya buat matiin aja, misalnya 1638 kan. Kemudian display.show number. Nah, ini nih untuk penulisan tuh bentuknya seperti ini dan ini. Udah, jadi cuma begini aja penulisannya. Oke. Nah, untuk
penjelasan di show number deck X atau show number deck. Oke, kita akan menjelaskannya sekarang. Jadi kalau kalian cuma mau bikin jam, kalian cukup sampai sini kalian sudah ngerti. Sudah bisa langsung bikin, copy paste, selesai. Atau kalau mau kalian lebih lengkapnya jamnya, kalian lihat video sebelumnya tentang RTC, tentang DS3231. Biar kalian lengkapin nih codingan ini, oke? Nah, sekarang kita masuk ke fungsi-fungsi detail dari TM1637 display. Jadi library orang ini kita pakai, ada fungsi-fungsi lain cuman daripada sekedar ini doang nih. Penjelasannya ini apa sih? Ini apa sih? Nah, kita sekarang masuk ke materi itu ya. Jadi kalau kalian cuma butuh ini ya skip aja langsung. Tapi kalau kalian perlu detailnya bisa lanjut. Oke, sekarang ini kita tutup karena kita udah selesai soal jamnya. Nah, sekarang kita masuk ke materinya TM1637. Jangan lupa masukin inputnya. Kemudian kita define dulu kayak tadi ya. Apa aja tuh? Setting pinnya ya. Setting pinnya. Kemudian di setup ini kalian display clear dulu. Set brightness. Nah, kalian bisa melakukan ini. Jadi kan display.showNumber desimal ya, date. Jadi intinya kita menuliskan angka desimal. Nanti kalian akan saya kasih tahu bedanya ini false dan true. Sekarang kita coba langsung program aja ya. Ini saya bikin 25. Tuh, kan? Depannya kosong tapi depannya sini kosong, kita isi 25. Karena cuma 2 digit. Karena kan ini bentuknya dalam ribuan kan, misalnya nih 9.999 kalau kalian menulis kali gitu, atau 8.888.0000. Nah, tapi kalau kalian cuma mau 25, apakah kalian penulisannya 0025? Nggak bisa, karena bentuknya desimal. Kalau supaya depannya 0, ini kalian ganti true. Berarti ada depannya ada 0. Tuh, ya, depannya ada 0, karena kita menggunakan true. Jadi misalnya kalian tulis 7, ya kalian pasang true, keluarnya 0007. Tapi kalau kalian cuma tulis 7, kalian akan tulis keluar di akhir, yang di huruf angka keempatnya 7. Nah, sekarang kalau misalnya saya mau di salah satunya aja nih, 7, 3, 4, atau 5, cuma di salah satu pin itu bisa. Jadi ini tuh display show number desimal ini bisa kita tambahkan lagi parameter lain. Kan true berarti ada nolnya depannya. Jadi kita pasang, supaya nggak ada nol depannya, kita pasang false. Kemudian panjangnya kan cuma 1, kita memasang 7 ya angkanya, 7 ya, berarti kan cuma 1 nih lengthnya, 1 huruf 1 angka aja. Dan di titik mana, mulai dari 0, 1, 2, 3 kita pasang di 1 atau di 2 lah, itu kan. Coba kita jalanin ya kan, 7 aja keluar nih, posisinya di 2, 0, 1, 2, 3. Kalau kalian mau posisi di paling ujung sini 0, sini 1, di sini 2, sini 3. Oke. Nah, sekarang titik 2-nya gimana cara keluarin? Nah, titik 2 itu pakai yang tadi ada X ya. Tambahin X-nya. Ada tambahan show number deck X gitu. Jadi di sini, dan penulisannya pun ada sebelum true ini ada tambahan. Sebelum true false ini ada tambahan. Dia bentuknya begini. 0B 01. Atau kalau kalian, ini kan penulisannya dalam binary ya, artinya binary ini 100 itu artinya apa? 100 itu artinya 1, 2, 3, 4 ya, 40 kurang 1 ya, jadi bentuknya 8. Nanti ada penjelasan dikit ya. Oke, nah ini false. Terus misalnya nih kita bikin 07, nggak usah 7, jam 7 lewat 29 gitu kan. Berarti kan kita butuh depannya ada 0 kan, true, karena pembuatan jam ini nggak usah ada. Oke, kita coba. Jadi kalian bisa langsung jam 7 lewat 29 dengan cara bikin kayak gini. Kalau bikin kedap-kedip ya tinggal pakai deck X sama deck. Ya udah, misalnya kayak gini nih. Jadi hasilnya kedap-kedip. Kita taruh di loop.
delay kan itu kan 500, jadi setiap satu kali itu 500. Terus pasang show number, delay 500. Ini kita pasang desimal biasa, yang keluar berarti kalau desimal biasa kan ini nggak ada ya, ini yang ada titiknya, ini yang nggak ada titik. Kita ulangi dulu supaya enggak, ya kan, tiap 500 mili detik atau setengah detik dia mati dan hidup. Jadi caranya pakai panggil ini, dan angkanya ini karena statis ya, kalian bisa dapetin dari DS3231 angka yang ada di sini. Makanya tadi itu dikali sekian, dikali 100 gitu kan. Di sini udah jelas ya, jadi kalian bisa bikin DESDAM itu dengan function ini, show number deck dan deck X. Tapi selain itu misal nih, saya perlu ngatur-ngatur per segmennya, bisa gak sih? Misalnya pengen bikin huruf A atau B, susah ya, B itu kayak 8, atau bikin C, B itu bisa huruf B kecil. Biasanya kalau yang kayak gini, B-nya itu, A-nya itu biasanya begini A-nya, A tuh gini, kalau B gini, jelek banget. A gini, B, C itu kecil, gak gede, atau ada C besar ya, bisa C besar. D gini, kalau E kecil gitu ya, atau kalau E besar begini kali, bisa F gitu. Kalau G jadi kayak 6 sebenarnya kalau bikin huruf G. Kalau 6 kan begini 6 ya. Nah kalau G juga begitu nggak bisa, jadi cuman kita doang sampai F. Jadi kalian bisa akses, atau kalau mau bikin derajat Celcius misalnya, kalian bisa bikin, nah gitu kan, ini titik 2 kan, ini titik. Nah jadi bisa gak sih kita akses setiap segmennya? Bisa. Jadi kalau yang namanya 7 segmen itu kan ada 8 digit nih, saya bikinin 8 digit gini ya. Nah di sini A, B, C, D, E, F, G. Nah cara aksesnya, oke, kita coba cek akses. Ini udah ya, ini udah kita komen dulu aja, nggak kepake. Kemudian ini masih tetap standar kan, jadi cuma ini aja, udah tuh, cuma ini aja udah bisa jalanin, tinggal panggil mau formatnya kayak apa. Untuk bisa akses setiap segmen, untuk merubah-rubah tulisannya mau seperti apa sesuai keinginan kita sendiri, kita bisa akses dengan display.setSegments. Kalau tadi kan show number kan, jadi number aja. Kalau ini kita bisa set segmen data. Nah ini datanya kita isi berapa, ini terserah, ini variabel aja datanya. Misal kita bikin datanya FF, nanti akan dijelaskan FF ya. Nah misalnya seperti ini. Jadi kalau kalian bikin nih, kan ini ABCD ya. Nah kalau secara penulisannya dia begini, A, B, C, D, E, F. Wah nggak jelas. A, B, C, D, E, F, G. Sama ini nggak ada nilainya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin yang mana aja nyala nih, misalnya kita mau bikin A, B, G, F, ya ini kasih nilai 1. A, B, tuh kasih nilai 1. Ini 0, 0, 0, depannya 0, ya kan? 4, 4. Nah kalau kalian mau nulisnya bentuknya binary juga bisa, supaya kalau mau gampang. 0xb 0xb 011 011 00, kosongnya 3 kali ya, 0 3 kali, 11. Ini kita bikin yang nyala cuma kotak ini aja misalnya, atau apalagi yang mau nyala, misalnya mau nyala F itu kan berarti A, B, G, F, E gitu kan yang nyala kan. A nya berapa yang nyala kan? A, B, G, F, E. 1 1 A, B, 1 1 1 yang nyala kan. D nya mati, berarti kita bikinnya 0B 0111 0011. Nah yang lainnya kita kosongin dulu aja, bisa 0xf. Kalau FF itu nanti saya jelasin. Kita coba dulu ya. Jadi kita coba akses dua ini dulu.
P. Oh salah tadi, karena A, B, G, F, E ya berarti P, bukan F. Kalau F tuh nggak, B-nya nggak ada. Oke, O, kelihatan kan, cuman kecil dong derajat. Kemudian P, ini 88 FF. Penjelasan digitalnya itu, misalnya ya, 00, ini kan ada, ini LSB, MSB sih, jadi ada dua bagian, nanti jadi tinggal 0x, ini apa gitu. Nah, ini cara gampangnya adalah, kalau kalian pernah belajar dulu pasti kalian tahu kan 0 itu adalah 0, 1 itu adalah 1, 0010 itu 2, 0011 itu 3. Seperti itu ya, terus sampai 1111 itu 15. 15 itu apa berarti? XFF. F, ya kan? Nah, tapi kan ya kalau kalian udah biasa sih bisa hafal, tapi kalau misalnya kalian nggak hafal, caranya kalian bikin ini 000 ini plus 8 plus 4 plus 2 plus 1. Artinya jadi misalnya nih 0010, ini nilainya berapa? 2. Ya udah 2, yang lain kan 00. Atau misalnya 1011, ya udah ini kan nilai berapa? 1, ini nilainya 2, ini nilainya 0 berarti kan, karena nggak dipakai. Ini 8. Kalau kalian jumlah sama dengan 11. 11 itu dalam heksa dijadiin B. Nah, itu kalian juga harus hafal nih dari 10 kan. Kalau desimal itu kan 0 sampai 9, heksanya juga 0 sampai 9. Nah, kemudian mulai dari 10 sampai 15 dia A sampai F. Nah, ini kalian hafalin. 10 itu A, 11 B, 12 C, 13 D, 14 E, 15 F. Oke. Jadi kalau kayak gini, misalnya 1111 kan jumlah kan 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1 sama dengan berapa? 15. 15 itu F gitu. Nah, ini juga sama. Jadi kalian nanti dapat 0x, yang ini berapa? Misalnya yang di sini 7, yang di sini F, 0x 7F. Kayak gitu ya. Nah, makanya kalau yang nilai ini nih, nilai ini kalian bisa rubah nih. Ini apa? 0110. 4 tambah 2 berarti 6 kan? Kita bikin 6. Ini 2 tambah 1, 3. Oke. Ini sorry. 1111 0111 4 tambah 2 tambah 1, 7. Ini 0011 2 tambah 1, 3. Oke, kita coba ya. Hasilnya sama gak dengan ini? Oh, sorry. Kalau hexa ini harus ganti X. Jadi kalau tadi bentuknya binary pakainya B, kalau hexa dipakainya X. Oke, udah selesai. Tuh, tetap ya. Sama. Jadi kalian bisa harusnya tadi di sebelahnya aja jadi tahu perbandingannya. Oke. Jadi kalian bisa akses setiap segmennya mau bentuk kayak apa dengan cara seperti ini. Kalian bikin data gini, atau kalau 4-4-4-nya bisa, atau kalau misalnya cuma salah satu juga bisa sih, misalnya ini nggak ada nih, hilangin. Jadi kan cuma ada 2 kan. Nah, ini juga kalian bisa bikin data sama posisinya mau di mana mulainya, bilangnya 2 terus mulainya dari 1 lah coba. Ya, ini di sebelah sini posisinya ya. Karena sama seperti yang tadi number desimal tadi itu, kita bisa nambahin panjangnya berapa dan posisinya di mana mulainya. Bisa, atau cuma nulis data doang juga bisa. Ke set segmen. Oke, itu aja untuk materi kali ini. Kalian bisa nentuin segmennya di mana. Kalian sudah bisa tahu bedanya binary sama hexa, penulisannya seperti apa. Ini berlaku untuk semua coding yang di Arduino pasti begitu sih. Kalian harus tahu banget binary dan hexa itu. Itu aja untuk materi kali ini. Kalau kalian suka dengan materinya, jangan lupa like, subscribe, and share. Thank you.